ladies and gentlemen, boys and girls. Come back to Double D. Sekarang tanggal berapa sih? 17 September 2020. Masih masa PSBB baru-baru ini. Sebenarnya ya kita cuma disuruh lebih ngikutin peraturan aja sih. Kita boleh berkeliaran kemana-mana asal dibatasin, terus jangan lupa juga pakai masker. Pikir ini gue mau keluar, gue siap-siap dulu kali. Yo guys, gue udah siap. Nanti gue mau keluar kan, terus gue masih bingung kereta beroperasi atau enggak. Tapi yang penting gue bawa hand sanitizer, terus juga masker. Karena masker yang wajib sih sebenarnya. Tapi gue masih heran gitu, masih banyak masker yang nggak standarisasi gitu. Maksud gue masker yang cuman dijual aja gitu. Yang penting orang mendapatkan keuntungan, tapi nggak mikirin keselamatan orang gitu maksud gue. Jadi gue pernah ngeliat satu video gitu, laki-laki ngetes masker. Nah, masker yang bener-bener masker yang bisa melindungi itu masker yang nggak nembus angin gitu. Nah, jadi gue pernah ngeliat video dia ngetes gitu, ada lilin dinyalain dan dia pakai masker, dan masker yang bener-bener masker yang bisa ngelindungin tuh di saat di depan lilin itu pakai masker dia tiup lilinnya nggak bakal mati, tapi ada standar ada masker yang ece-ece tuh saat ditiup anginnya keluar gitu, jadi lilinnya mati. Dan ya yang gue lihat sih ya, yang penting pakai masker sih. Apapun, pengen lu pakai buff atau apa, yang penting masker. Intinya gitu. Cause I am really really fucking hungry. Your boyfriend is a pussy and a phony. Oh, I forgot that boy just want your body. Apologize for you broke cause I fuck your girl. Bro, you wanna apologize? Yo guys, sekarang jam 1. Panas. Jadi cuacanya aja. Jam 1 siang gue pengen jalan. I'm ready to go outside. Yo, gue udah di kereta. Kalau lau mau tahu suasana kereta kayak gini nih, lihatnya ya. Ya guys, gue udah di kereta Rasasin Tanjung Priok. Gila panas banget. Tadi nunggu sekitar 15 menit 20 menit lah ya. Dan untungnya kereta sepi gitu. Ya kan? Ya masih jarang sih orang naik kereta ke arah sana ya. Tapi enak aja kita naik kereta sepi kan. Jadi santai. So guys, gue udah sampai di stasiun Tanjung Priok. Chill dulu bentar karena tadi sebenarnya gue pengen beli minum di stasiun Jakarta Kota, tapi pas gue mau ke Indomaret tiba-tiba kereta datang, jadi gue buru-buru gak sempet, jadi gue beli minum di sini. Buat kalian yang suka kopi atau apa, gue open pre-order kopi. Kalian bisa DM atau order di @nongstreet. Di situ baru ada varian matcha sama choco. Kalian bisa order, harga cuma 10.000 so. Jadi jangan pembeli. Masalah rasa jangan diraguin, karena ya kita ngeracik sendiri. Enjoy, pokoknya order lah. Gue pengen sedikit cerita. Jadi gue sedikit agak pusing juga sama planning gue. Jadi kemarin gue udah punya planning sama kawan-kawan gue mau buka usaha di tempat, ketunda gara-gara peraturan PSBB. Kita nggak tahu sampai kapan PSBB ini dicabut. Banyak planning gue yang ketunda. Ya kita sabar aja lah ya. Semoga
masalah ini cepet clear, terus ya semoga kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Gue juga paham lah buat anak-anak pelajar, kalian gak betah sekolah di rumah, kalian mau sekolah ya walaupun lo gak pinter-pinter amat pasti ya lo mau lah sekolah tetap di sekolah ya kan, gak belajar di rumah. Karena banyak teman-teman gue yang ngeluh kayak gue pengen sekolah lagi walaupun gue bego, gue gak pinter masalah materi, tapi gue mau sekolah lagi. Ya gue tahu sih anak-anak Bangor sekolah ya biar ada cerita main, ya gitulah. Semoga cepet clear lah semuanya ya, biar capek lah sob kemana-mana pakai masker tuh ngap. Jujur aja gue juga ngap pakai masker kemana-mana, nggak betah gitu loh. Semoga aja ya, gue tahu seluruh rakyat Indonesia mau ini clear, terus ekonomi juga biar nggak drop kayak gini ya. Yo guys, gue ditantangin make upin gini. Ayo. Oke, next. Apa nih? Itu bedak biasa, bedak Emang harus pakai ulas lagi? kan itu padat. Easy's in my hand from the east side, baby. Make it happen, gang sign everywhere, baby. Grip blue, always be at the top and make it everybody going crazy, baby. She's in my hand from the east side, baby. Make it happen, gang sign everywhere. Yo, what up, homie? What up, homie? What's up, nigga? Yes, bro, the same word, Bro, bro. wait, sorry, man. For real, man. Double D is back, bro. For real, man. For real. Yeah, This is Double Double D D is is back, back, man. Double D is Apa? Di kulkas ada minuman. Minuman. Apa tuh? Ini lihat Minuman apa dulu. tuh? Yoi, santuy. Double Kita, D. ya, Double D. Semoga bisa memberikan konten yang bermanfaat. Mendidik. Gak trash gitu. Gak trash. Gue pengen ngomong nih sob sama lu sob. Sokin. Bro, nah, di sini gue mau pura-pura bego aja ngasih pertanyaan. Oke, kasih pertanyaan pura-pura bego. Ini kan sekarang banyak pelajar-pelajar yang sekolah dari rumah. Menurut gue capek nggak sih sekolah di rumah? Wah, parah udah satu banget. Asli. Karena gini loh. Gue pribadi sebagai siswa yang masih belajar ya, sekolah di sekolahan aja itu belum tentu masuk otak. Kayak lo yang ada guru lo aja yang diperhatiin, maksudnya yang ditekan terus buat apa tugas atau ikut pelajaran. Bentar dulu. Buat tekan apa ngurus tugas, buat ngumpulin tugas itu masih kayak mas-masan. Dan nilai kosong, apalagi kayak di sekolah di rumah gitu malah kayak banyak yang kalau misalkan lagi zoom atau apa kan kamera dimatiin ternyata dia tidur atau gimana kan itu Enggak, yang dari pertanyaan maksud capeknya ini apa? capeknya ini ya pertama dari segi ekonomi sih sebenarnya nggak semua orang kan karena kan online nih kuota dong dan kita butuh perangkat juga dan handphone atau laptop. Menurut gue sih ya itu sih sebenarnya ekonomi karena kan nggak semua orang bisa terus-menerus beli kuota dan bantuan pemerintah pun yang tadinya nggak ada kan karena ya sekarang ada alhamdulillah kemarin 10 giga atau berapa gitu dan mungkin katanya sih beritanya untuk bulan depan tuh dapat 30 giga tapi itu buat aplikasi belajar doang dan itu support kayak cuma ruang guru atau kayak aplikasi-aplikasi belajar lah. Untuk di Google Meet kayaknya nggak support deh kayaknya. Kalau untuk Google Meet kayak Zoom itu gue pakai kuota sendiri. Oke, kalau dipikirin secara logika ya menurut gue. Nggak ada bedanya capeknya lu ke sekolah daripada di rumah. Gini, lu di rumah tinggal belajar, absen, ngerjain tugas, kelar dong. Dan menurut gue sekarang sekolah pun kalau walaupun sekolahnya di sekolah ya, sekarang online juga pasti dong. Benar gak sih? Kalau dipikirin lu harus ke sekolah ya, kalau dipikirin lu harus ke sekolah, lo bangun pagi, pakai seragam, entah lu minta ongkos atau ongkos sendiri, up to you lah ya. Lu berangkat ke sekolah, belajar atau main lah terserah, dan lu pulang sekolah. Menurut gue lebih capek itu sih.
ya memang lebih capek secara fisik, memang lebih capek ya secara fisik. Nah yang gue ngomongin di sini tuh secara batin atau mental, karena di rumah terus-terusan tuh gimana sih, suasana tuh nggak berubah-ubah, kayak itu aja kan. Kalau di sekolah kan kita walaupun suasana itu aja kan, tapi kan bisa maksudnya bisa main sama teman-teman, bisa keluar atau kemana, ada hiburan lah, ada cerita tersendiri, karena kan emang sekolah kan selain belajar kan kita juga kayak bersosialisasi sama orang. Nah di rumah itu sosialisasi jadi terhambat, paling kayak di chatan WA itu juga jarang, paling sosmed atau gimana gitu, paling temennya di rumah gitu doang, sosmed doang gitu. Semoga buat teman-teman di sana yang belajar di rumah semangat Terus ya, kita juga butuh seluruh Indonesia itu support dan doanya. Semoga pandemi ini, masalah ini cepat clear ya. bener banget, karena nggak sekolah doang, kayak orang-orang kerja, kayak semua lah, ekonomi tuh bener-bener down, bener-bener terdampak semua lah, nggak terdampak. Even perusahaan besar pun pasti terdampak parah. Jadi ya solusinya sih satu sih, Apa gitu? kurang-kurangin sosial media biar kuota lo jadi. Tapi gimana ya kalau sekurang-kurangnya? Ya emang karena nggak ada hiburan selain nah, itu. itu dia. Nggak ada hiburan Itu selain dia. itu. Jadi ya jalan satu-satunya adalah sosial media. Ya, kita keluar ya petugas keamanan kayak Satpol PP, polisi atau aparat negara. Menurut lo yang menguntungkan di sini itu apa? Menguntungkan gimana gitu? Di saat pandemi ini tuh yang paling menguntungkan itu apa? Menguntungkan pas pandemi. Kalau menguntungkan, ya kita bisa jadi lebih dekat sama keluarga. No, maksud gue perusahaan atau suatu organisasi yang menguntungkan di saat pandemi ini. Ya mungkin kayak yang jual-jual alat medis. Terus No. yang jual apa? Kalau itu apa? Menurut gue Hah, yang punya internet sampai internet. Oh, iya. kayak kuota. Iya nggak sih? Bener. Provider internet. Nah, ya. provider internet, karena mereka menyediakan dan orang tinggal membeli karena emang ini yang dibutuhin sekarang gitu loh. Iya nggak sih? Bener. Dan itu juga termasuk sih sebenarnya alat medis. Ya, alat Yang penjual peti juga, kayak apapun itu yang berhubungan sama pandemi ini ya diuntungkan sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya? ya sebenarnya ada untung dan Ada nggak hikmahnya untungnya juga. juga sih. Gue Iya. lulus sebelum pandemi karena gue juga kan butuh kerja. Benar. Ya nggak sih? Kita kerja juga susah, perusahaan mana nih yang bisa kita targetin buat kita kerja di situ? Iya, malah- Yang kuliah pun sama aja kayak sekolah. Iya, di mana-mana malah PHK kan, Ya, karyawan banyak yang lama. di-PHK juga. Kan baru PHK, apalagi karyawan yang fresh graduate Iya, gitu kan. benar. Kayak baru-baru lulus, itu kayak berat sih. Jadi menurut lo lebih pilih belajar di rumah atau belajar sekolah? Kalau gue prefer. Sebenarnya dua-duanya ada plus minusnya sih. Kalau belajar di sekolah kan ya pertama kita capek fisik, terus kadang kan maksudnya ya belajar atau ada tugas kelompok di mana-mana kan, kayak maksudnya tugas kelompok terus kemana-mana itu harus ketemu dan Suatu tempat kita ongkos ya kalau misalkan itu. Nah, terus untuk uang jajan, uang ongkos ya mungkin minusnya di situ. Kalau plusnya tuh kayak lebih enak bersosialisasi, terus ngobrol sama teman, terus lebih penyampaian guru tuh lebih dapet di situ karena kan live. Dan kalau emang kita ngerti, guru bakal nyamperin ke bangku kita atau kita nyamperin pak bapak atau guru ibu guru tersebut ke depan gitu. Lebih live lah, maksudnya lebih enak aja gitu. Terus kalau minusnya di rumah itu ya gitu, suntuk, ngaruh ke mental. Ya sebenarnya nggak ngelatih kepercayaan diri sih sekolah dari rumah. Iya, Pertama. benar. Yang kedua ya, kalau gue pribadi ya, kalau gue di angkatan lo ya, gue sih ngerasa terbebankan dengan maksudnya orang tua itu terbebankan dengan posisi gue atau pemeranan gue di rumah. Karena menurut gue lebih baik ke sekolah. Seenggaknya walaupun gue nggak pinter-pinter banget ya, seenggaknya dengan gue sekolah ya kelihatan tujuan gue sekolah gitu. Iya benar. Daripada kita harus di rumah, belum tentu juga lo ngerjain tugas malah lo tidur. Iya benar. Malah banyak tugas yang kosong gitu. Nah, Malah lebih parah dari sekolah yang sekolah bener-bener sekolah. karena dengan sekolah. kita berkomunikasi dengan guru pun dengan yang lebih tua, terus juga kita berinteraksi dengan teman, itu melatih kepercayaan diri, Iya, terus juga public speaking. wawasan tuh Wawasan. pintar. Wawasan. Penting banget sih wawasan menurut itu. Karena gue tahu nih, gue pernah denger lah dari orang. Karena ilmu yang kita dapat di sekolah tuh
nggak kita dapat di jalanan gitu. Oke. Jadi semoga semua cukup clear ya. Semua cepet clear parah. Gue pengen bener-bener ya bener-bener kembali lagi ke awal gitu. Men, kalau bisa sih bisa diputar waktu sih, gue pengen banget balik ya. Dan sayang juga sih, maksudnya cerita lo masa-masa SMA Ya bener banget itu. itu bener sebenarnya yang paling indah kan masa-masa Apalagi kelas 12 kan, Nah. apalagi akhir-akhir buat lulus gitu loh kayak. itu penting banget sih menurut gue, karena gue merasakan sendiri seminggu mau UN tiba-tiba diliburkan itu ya banyak juga Keuntungan planning sih. ya enggak juga sob, karena banyak planning juga kayak graduation, Iya, bener. perpisahan mau jalan-jalan juga dibatalin. Tapi mungkin untuk siswa kayak anjir nggak jadi UN nih, enak gitu kayak. Ya emang Nggak itu jadi UN. Cuman yang misalnya itu nggak bisa Tapi, graduate. nggak UN juga kan malah pusing juga dong kita, karena Penilaiannya nilai ijazah berbeda sob. Nilai jasa. Nilai Ya. jasa berarti nggak bener dapet dong. Ya gue kurang tahu, yang penting gue lulus lah. Iya. Masalah pekerjaan ya itu tergantung skill lo sih. Iya. Lo lulusan SMP, SD, kalau skill lo atau Ada. kepercayaan lo, kepercayaan diri. diri lo, terus lo berani tampil sih, Iya. Masa lu bisa lulus aja lah, lo bisa. kerja. Ya walaupun emang predikat kelulusan itu penting ya. Ya nggak kerja juga sih, ya paling usaha atau buka apa gitu, bisnis mungkin. Yang penting lo kembangin aja potensi diri lo, Iya, bener. jangan malas-malasan. Bener banget. Ya pokoknya lagi kayak gini lo jangan sampai lo malas-malasan di rumah, Jangan nggak ada malas ya. kegiatan. Ya lo di saat-saat kayak gini tuh lo harusnya ngeluarin apa ya, kreativitas lo. Tetap puter otak lah. Lo harus kayak gimana, Iya. lo harus mikir gimana caranya daripada gue di saat pandemi ini gue belajar di rumah terus lo malah suntuk atau apapun, lo nggak bisa apa ya mengekspresikan perasaan lo, lebih baik lo tuangin itu ke karya. Bener. Iya nggak sih, prestasi. Ya, kreatif kayak mungkin seni atau Iya. mungkin kan karena kan nih online kan ya sekolah butuh kuota dong. Nah kita bisa putar otak kalau begitu mah kayak bikin apa nih yang bisa ngasilin uang, misalkan kalian lu di software atau desain atau gimana, atau jualan Iya, bisa dicoba. makanan atau jualan minuman. Ya semua sih bisa dicoba kalau lagi pandemi ini. Ya pokoknya semoga semua cepat clear. Thank you juga udah share. Gimana nih? Thank you bro. Ya gue gila udah beli terakhir upload kapan sih? Parah, lama banget. Ya, pokoknya mungkin setelah ini gue bakal mencoba buat pokoknya itulah. Iya, pokoknya sering-sering Ah. upload konten. Insya Allah. Biar nemanin kuarantin kalian juga. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, subscribe. Oke, apa itu? Don't forget about that, bitch. Yeah. Thanks for watching. You guys incredible. Ya, Peace out. bisa.